Pengertian media sosial. Media sosial atau medsos adalah sebuah media untuk bersosialisasi atau berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu secara online. Menurut Andreas Kaplan dan Michael Heinlein, media sosial merupakan kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun atas ideologi dan teknologi web 2.0. Dr. Ruli Nasrullah MSI dalam buku Media Sosial menyimpulkan bahwa media sosial merupakan medium internet yang memungkinkan penggunanya mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, saling berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lainnya, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. McQuell berpendapat bahwa fungsi utama media sosial bagi masyarakat adalah informasi, korelasi, kesinambungan, hiburan, dan mobilisasi. Berdasarkan pengertian politik. Yang pertama, pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian warga negara atau untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang lebih harmonis. Pengertian politik menurut para ahli. Menurut para ahli, David Keston mengatakan bahwa politik melingkupi segala macam aktivitas yang mempengaruhi kebijakan yang dibuat otoritas. Sedangkan menurut para ahli, Joyce Mitchell mendefinisikan politik itu adalah sebagai pengambilan keputusan secara kolektif atau membuat keputusan untuk seluruh masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan media sosial dengan politik. Yang pertama kita akan membahas tentang varian internet untuk praktek demokrasi atau praktek dari politik. Yang pertama ada website, blog, media sosial, dan aplikasi mobile dengan mekanisme yang sama menggunakan jaringan internet. Selanjutnya kita akan membahas tentang penelitian oleh We Are Social. Jadi We Are Social melakukan penelitian bahwa Indonesia paling banyak menggunakan YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, Line atau kita sebut media sosial. Jadi We Are Social ini berasal dari Kanada. Pada momentum tersebut calon presiden tahun 2014 yaitu Jokowi, Yusuf Kala, dan Prabowo Subianto dan Hatta memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan kampanye dan lain sebagainya yang berhubungan dengan politik pada saat pemilihan itu tersebut. Selanjutnya kita akan bahas tentang media sosial dan politik menurut Adriadi tahun 2017 bahwa evolusi teknologi komunikasi informasi telah menciptakan evolusi di dunia politik terutama terhadap praktik demokrasi. Di sini dia membahas bahwa perkembangan teknologi sangat berpengaruh kepada cara praktek penyampaian politik itu setiap zamannya itu berbeda-beda. Bisa kita katakan bahwa zaman dulu melakukan sosialisasi politik itu melalui radio atau koran dan sekarang itu sudah berganti kepada media sosial di mana seperti tadi itu menggunakan Facebook, Instagram, YouTube dan sebagainya untuk contohnya melakukan kampanye. Jadi mengepost visi misinya ke dalam website atau di feed Instagram seperti itu. Selanjutnya kita membahas tentang media sosial dan komunikasi politik, di mana media sosial itu digunakan sebagai komunikasi politik seperti kita bahas sebelumnya bahwa banyak politisi itu melakukan komunikasi politik mereka menggunakan media sosial kenapa? Karena dengan menggunakan media sosial tersebut, yang pertama efisiensi waktu, di mana tidak butuh waktu yang lama untuk menyebarkan informasi atau memberi informasi secara individu, hanya membutuhkan hitungan detik saja itu sudah bisa tersebar ke seluruh dunia. Maupun jika ingin
tiba-tiba lewat gadget saja. Selanjutnya kita akan membahas tentang peran media sosial di dunia politik, bahwa diketahui sekarang kampanye ada dua, versi online dan versi offline, di mana di situ peran media sosial sangat penting, yaitu versi online-nya. Tapi kita tidak boleh mengesampingkan offline atau kita sebut dengan kampanye langsung sebagai contoh. Jadi kita harus tetap melakukan kampanye offline, karena biasanya yang dipost di media sosial belum tentu betul-betul terjadi di realnya di lapangan seperti itu. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa perkembangan teknologi komunikasi dan informasi menjadikan media sosial sebagai alat komunikasi yang paling cepat, tepat, dan murah, dan sangat praktis. Jadi kita juga sebagai netizen Indonesia itu juga harus pandai bertutur kata dalam menyampaikan aspirasi melalui media sosial atau internet. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Deita Liandi, akan menjelaskan mengenai peluang media sosial dalam politik. Nah, pada proses komunikasi politik, tentunya media sangat diperlukan untuk mendukung dan mempercepat penyampaian pesan. Dengan adanya media, masyarakat dapat memperoleh berbagai informasi secara mudah, cepat, dan praktis. Media politik dalam komunikasi politik dapat mempengaruhi cara manusia untuk berpendapat maupun berperilaku. Media hadir untuk menyampaikan pesan yang beraneka ragam dan aktual tentang sosial dan politik. Selanjutnya, penggunaan media sosial dalam komunikasi politik juga menjadi upaya membentuk citra untuk memperoleh suara dan dukungan dari masyarakat. Media merupakan panggung yang memiliki pengaruh kuat terutama dalam membangun opini atau pendapat publik. Komunikasi politik merupakan hal yang sangat lekat dengan media, terutama media sosial. Media menjadi saluran untuk mengabarkan berbagai hal yang berbau politik. Media juga menjadi panggung untuk menyampaikan pesan politik kepada masyarakat. Kemudian, perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi mendorong adanya media yang lebih canggih dan praktis, seperti dengan adanya internet sebagai media informasi. Internet memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi tanpa batas jarak maupun waktu. Masyarakat pengguna media sosial mencapai ratusan juta. Hal ini juga menjadi salah satu faktor esensial penggunaan media sosial untuk menyampaikan pesan politik dalam komunikasi politik. Media sosial menjadi salah satu sarana yang efektif untuk mendapat dukungan politik dari masyarakat. Selanjutnya, penjelasannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Media sosial merupakan pisau dua arah pada dunia perpolitikan. Media sosial digunakan secara intensif dalam aspek politik yang memiliki konteks yang lebih spesifik. Medsos juga memberikan ruang alternatif bagi publik untuk mengekspresikan partisipasi politiknya. Dalam dunia politik, medsos merupakan senjata untuk menyebarkan agenda politik yang sedang marak-maraknya. Media sosial memberikan ruang untuk masyarakat bertemu dan berdiskusi dengan pemilihnya agar memudahkan kampanye bebas iklan. Banyak politisi yang berhasil memenangkan konteks elektoral dengan menggunakan media sosial menjadi senjata utamanya. Bisa kita lihat dari kampanye Donald Trump yang menggunakan jargon fake news and make America again. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran media sosial dalam politik. Kecanggihan media elektronik yang terus berkembang, berinovasi, dan didukung oleh adanya internet menghasilkan media sosial yang banyak digunakan oleh khalayak orang ramai. Selain sebagai sarana berkomunikasi di dunia maya, ternyata media sosial juga dapat digunakan sebagai upaya para menampilkan citra diri seseorang, termasuk para politisi. Peran media sosial dalam
politik ialah yang pertama sebagai sarana kampanye. Salah satu keunggulan berkampanye menggunakan media sosial adalah biaya kampanye yang jauh lebih murah. Media sosial juga unggul karena memberikan kesempatan kepada para calon pemilih untuk berdialog dua arah kepada kandidat politisi. Tidak seperti pada zaman tradisional yang hanya cenderung menggunakan satu arah. Para kandidat juga dapat menggunakan media YouTube untuk kampanye audio visual. Tidak perlu lagi mencetak brosur atau memasang iklan di televisi dengan biaya yang jauh lebih mahal. Teknologi digital memberikan sebuah alternatif sebagai sarana kampanye yang murah dan juga efektif. Nah, yang kedua itu adanya media sosial berperan penting dalam pengembangan melek politik masyarakat Indonesia, khususnya bagi generasi muda. Kehadiran media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat, termasuk mahasiswa, sebagai bagian dari kehidupan sosial politik seharusnya dapat dimaksimalkan dengan baik. Salah satu alasan mengapa melek politik menjadi sentral dalam pembangunan kualitas demokrasi suatu bangsa, karena dengan melek, warga negara Indonesia akan sadar dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Nah, yang ketiga itu ialah meningkatkan partisipasi pemilih, khususnya bagi pemilih pemula. Media sosial yang dijadikan sebagai strategi komunikasi politik merupakan relatif baru dan menjadi fenomena hangat hingga kini. Dapat saya simpulkan dari paparan saya di atas ialah kuatnya peran media sosial dalam dunia politik untuk mendapatkan atensi masyarakat lewat kampanye, membantu generasi muda untuk melek politik, dan yang ketiga untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, siapapun yang masuk ke dalam dunia politik perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan media sosial. Sekian paparan dari saya mengenai peran media sosial dalam politik. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai media sosial dan budaya politik generasi milenial. Internet dan media sosial saat ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya bagi warga kelas ekonomi menengah ke atas dan para generasi muda yang dikategorikan sebagai generasi milenial. Masifnya penggunaan internet dan juga media sosial berbasis internet serta merta telah menggeser peran media konvensional atau wadah-wadah sosial yang selama ini masih memiliki peran pokok dalam menyebarkan beragam informasi termasuk pengetahuan bagi warga selanjutnya. Kemudian slide selanjutnya, tingginya intensitas generasi milenial terhadap penggunaan media sosial ini serta merta dilirik oleh aktor-aktor politik sebagai wadah baru dengan mudah, murah dan efektif untuk dijadikan sebagai platform sekaligus sebagai alat atau sarana komunikasi politik dalam rangka melakukan sosialisasi program politiknya sampai pada kampanye yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan-tujuannya. Untuk slide selanjutnya yaitu mengenai komunikasi politik merujuk kepada segala bentuk pertukaran pesan atau simbol yang memberikan dampak signifikan yang telah ditentukan sebelumnya atau telah memiliki dampak pada sistem politik. Pada perhelatan politik dan demokrasi seperti pemilu, media sosial hadir juga dua sisi yang di kaum teams tersebut, yakni tampil dalam rangka positif seperti membangun kesadaran dan partisipasi politik kelompok milenial. Tidak jarang tampil pada makna negatifnya seperti digunakan untuk tujuan menghasut warga netizen dengan isu-isu dalam menyampaikan berita bohong atau hoax. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.